ketua kita, Pak Roy dan juga Ibu Anissa. Tepuk tangan dong. Wih, silakan. Angle-nya Pak Roy yang mana? Angle-nya kiri apa kanan? Kiri. Silakan. Wih, kita tinggalin aja gimana? Support juga sama teman-teman dari Move On Studio. Wih, ini Move On Studio ini studio podcast untuk pemula. Hampir semua podcast besar itu bermula dari Move On Studio. Tepuk tangan dong. Ini udah aman. Kalian juga punya podcast studio baru kan? Di atas kayaknya tadi ya. Semoga nanti bisa besar juga gitu ya. Amin, amin. Oke, kita mulai podcastnya. Waduh, saya Udah nanya. dari tadi. Saya udah mulai ya. Oke, Pak Roy. Sebenarnya kita nggak ada skrip. Jadi kalau yang podcast lain mungkin punya skrip, mohon maaf kita nggak pernah skrip karena memang kita pengen ada sesuatu yang wow gitu ya. Ini pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan Pak Roy buat datang ke sini nggak dibayar? Saya tahu Pak Roy harganya mahal gitu kan. Kenapa sih Pak kok mau hadir di tengah teman-teman di SMK 23 gitu? Wih, emang nggak dibayar? Wih? Enggak Pak. Oke, terima kasih. Nih, saya panggil Mas Dwi sama Mas TW aja ya. Aman. Oke, jadi sebenarnya saya datang ke sini memang udah sering lihat nih. Kayaknya ini teman-teman di SMK 23 nih hebat nih. Saya sering pantau juga ada Bu Febri ya di situ ya. Kemudian awalnya juga dari podcastnya Mas Dwi sama Mas TW ini nih, podcast 23 nih. Jadi ada podcast 23 itu kemudian di situ dibahas ya, masuk di LinkedIn dibahas mengenai adanya gap kompetensi ya, gap dari dunia pendidikan dan dunia industri gitu kan. Jadi waktu itu saya ingat sekali komennya adalah oke, daripada kita ributkan ini tanggung jawabnya di pemerintah atau di dunia usaha atau dunia pendidikan, yuk gap itu kita nyemplung. Saya waktu itu saya ajak, yuk di gap itu kita nyemplung, langsung bergerak gitu. Oke, jadi memang ada apa ya? Ada di hatinya Bapak itu bergerak aja gitu kan daripada kita nyalah-nyalain gitu kan. Karena kan sekarang kalau lihat tuh banyak kan orang apa? Nyalain orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tuh lebih suka berpikirnya gini Pak, daripada kita mengeluhkan sesuatu yang nggak pernah bisa kita kontrol, kita bisa ngapain? Nah ini yang bisa kita lakukan buat teman-teman gitu ya. Yang dikontrol kita ya. Yang dikontrol kita, oke. Saya boleh nanya terus nggak? Boleh. Kan enak justru gue santai. Makan gaji buta. Terus yang kedua gini Pak Roy, kalau ngelihat sekarang kan teman-teman SMK ini kan pilihannya ada berapa sebenarnya? Habis ini ada 2. Kalau nggak kuliah, kerja, ada satu lagi. Kawin, ya boleh, nikah, boleh. Boleh, ada satu lagi sebenarnya. Usaha, ada lagi nggak? Ada pengacara katanya, penganggur masuk pilihan sekarang. Jadi memang itu yang sebenarnya jadi bukan jadi salah satu concern gitu kan. Kekhawatiran terbesar, bukan kekhawatiran ya kalau saya bilang tuh ya concern lah Pak, kemarin tuh banyak teman-teman gitu kan. Even saya dulu Pak, saya sekolahnya di pertanian, kerjanya jadi sales gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang berusaha nyambungin. Nah itu sebenarnya semangatnya aksi ini kan ke situ gitu. Nah menurut Pak Roy sendiri, kalau ngelihat dari yang akan kita lakukan kurang lebih 5 minggu ya Pak ya. Output sebenarnya yang diharapin apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya sebelum kita bicara output ya, saya sebenarnya karena saya sebagai trainer, sebelum sebagai trainer kan saya sebenarnya kita sama semua jadi karyawan ya. Di sebagai karyawan itu kita dulu merasakan juga gitu kan. Ternyata apa yang kita dapat, kalau saya waktu itu karena kuliah ya, apa yang kita dapat waktu kuliah itu ternyata pada saat kerja nggak semua bisa kita pakai gitu kan. Kita masih banyak butuh kompetensi sebenarnya gitu kan. Yang saya ngerasa begitu saya kerja, setiap ada kawanan baru saya ajak, saya bantu gitu kan. Makanya mungkin karena saya seneng ngajarin teman juga, akhirnya saya masuk ke sebagai trainer. Nah sebagai trainer saya ngajar di perusahaan, intinya sama semua gitu. Intinya bahwa ada masalah juga pada saat ada karyawan baru gitu kan. Sehingga saya berikan soft skill segala macam ya.
Nah, saya berpikir bahwa ini harusnya ditarik maju lagi, bahwa ini harusnya diberikan di dunia pendidikan gitu kan. Makanya saya waktu itu lagi kepikir terus saya harus masuk, harus nyemplung gitu kan. Nah, ini yang harus bisa jadi gerakan yang besar gitu kan. Jadi aksi ini saya lihat dari Bu Febri ya kalau nggak salah, namanya punya singkatan arsitek karir siswa gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh kalau gitu kita pakai aja namanya aksi ya. Persis seperti ya aksi kita bersama ini gitu. Dan aksi kita bersama ini saya juga udah bicara juga nih, kebetulan nih Mas Dwi, Mas Tewe, Bu Anissa ini juga orang-orang hebat ya yang mau benar-benar nyemplung, nggak banyak debatnya gitu kan. Kita relatif baru sebulan mungkin ya kenal gitu kan. Kenal di LinkedIn tuh baru sebulan gitu kan. Kalau sama Bu Nisa saya memang sudah lama. Nah, jadi kita benar-benar satset dar der dor kalau istilahnya Mas Tewe sama Mas Dwi gitu ya, satset dar der dor gitu ya. Jadi bisa bergerak cepat dan alhamdulillah didukung juga. Dan ini kita bahas, kita pengennya tuh nggak cuman sampai sini ya. Saya berharap SMK lain pun juga gitu kan. Kebetulan kemarin juga sudah bicara dengan Kepala Seksi Pendidikan di Jakarta Utara. Beliau alhamdulillah juga mendukung untuk bisa SMK di wilayahnya gitu kan. Dan saya berharap ini jadi gerakan yang besar ya. Terbukti sih memang udah mulai banyak nih ya yang rame bantu Pak. kita ya dari apa namanya Rame. teman-teman yang bantu ya, dari apa dari beberapa brand lah ya, dari beberapa brand gitu ya. Betul. Membantu kita, kemudian praktisi yang hebat-hebat juga siap ya nanti sesi ketiga itu akan ada praktisi berbagi gitu kan, sharing. Nah, saya berharapnya ini jadi gerakan yang besar. Teman-teman untungnya juga di SMK 23 ini juga mensupport semua ya. Jadi aktif di LinkedIn-nya juga, aktif posting juga gitu kan, semangat gitu. Moga-moga ini jadi gerakan yang besar, menarik perhatian semua orang dan moga-moga di semua SMK bisa berjalan seperti ini. Itu sih harapan saya. Oke, kasih aplaus dong. Itu notifnya LinkedIn, kalau kata anak sekarang seminggu lalu notifnya jebol katanya. Iya, notifnya kita jebol. Tangtung bunyi LinkedIn gitu. Tapi thanks buat teman-teman semua yang udah ngerubah mindsetnya LinkedIn juga, algoritmanya LinkedIn. Jadi banyak juga teman-teman di kalangan kita ya. Jadinya notice gitu. Oh ini ada kali, lu lagi ada apa sih gitu. Sampai anak-anak SMK sekarang jadi main LinkedIn dan rame banget. So applause buat teman-teman SMK 23 ya. Dan mudah-mudahan nanti akan menyebar. Ya. Tapi percaya nggak sih saya baru ketemu Pak Roy itu hari ini? Iya benar. Offline saya ketemu Pak Roy sama Bu Nisa tuh hari ini. Iya hari ini. Belum pernah sama sekali. Karena kekuatan ini lah ya. Enggak, karena Mas Dwi sombong nggak mau ketemu. Kan? Enggak, karena Mas Dwi kebetulan bisa di bip ya di sini ya. Kita kalau di podcast itu banyak bipnya karena lumayan. Sekali lagi disclaimer. Lagi live Dwi ya, ingetin. Jangan ya. Bahaya. Jangan ya. Kalau teman-teman kan ada gitu-gitu kan biasanya. Kita soalnya kalau podcast di studio banyak dipotongnya sebenarnya karena aslinya bagus banget gitu. Anyway, silakan Mas Dewe biar gak gaji buta. Masa Bu Anissa nggak ditanya. Terus saya diterapi, di hipnoterapi repot. Loh, emang kenapa? Saya kan gak ikut sesinya Bu Nisa. Siapa yang termehe-mehe pas sesinya Bu Anissa? Ayo. Oh ada nangis-nangisnya? Oh banyak. Oke. Dari 250 siswa, 300 ya? 249. Berarti cuma satu ya enggak? Yang satu nggak datang. Nggak hadir yang satu. Enggak. Ya Bu Anissa. Tanya sama pertanyaannya biar gampang. Kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, secara ini kan saya tahu Pak Roy sama Bu Anissa sebenarnya lebih banyak main di korporasi lah awalnya gitu kan ya, dengan teman-teman korporat dan segala macam. Saya nggak tahu backgroundnya apa, pernah dengan siswa dan segala macam, tapi setahu saya kalau dilihat di LinkedIn-nya banyak kan main dengan korporat gitu. Kenapa sih Bu Nisa? Walaupun kita udah tahu lah, saya udah tahu ceritanya kenapa, tapi kan teman-teman pengen tahu lagi nih, kenapa sih akhirnya selain karena satu tim dengan Pak Roy, Bu Nisa juga jadi sangat punya concern gitu. Mic Mas. Ya, sebentar dibenerin mic-nya. Ini kalau teman-teman tahu ngundang praktisi hipnoterapi one on one, itu lumayan loh. Gaji UMR itu bisa cuma 3 kali loh. Mahal banget. Nah, ini datang ke sini gratis lagi. Dimanfaatkan. Ada yang mau one on one?
itu ngacung yang belakang itu ini banget ya, NPD banget kayaknya ya, cie. Bahasa anak sekarang tuh NPD ya. Kenapa? Iya NPD. NPD banget. Itu yang 3 di belakang kayaknya pengen tampil. Habis ini awas nggak mau maju. Saya kasih pertanyaan yang susah. Iya, ya udah. Berarti diangkat gini Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak kedengeran ntar. Dengar. Oh ya udah. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke, pertama karena memang saya cinta sama dunia anak-anak. Dunia awal saya itu dunia anak-anak. Jadi dulu saya punya sekolah model. Wow, Saya sekolah sudah model. dari umur 3 tahun sampai kuliah. Ya. Kemudian kebetulan saya 5 tahun jadi ketua komite di salah satu SMK Jakarta Selatan. Desember kemarin saya baru mengajukan pengunduran diri karena anak saya udah mau selesai kuliahnya, saya nggak naik-naik dari SMK. Jadi saya udah ngelihat gap antara dunia industri sama anak-anak SMK ini sendiri kan. Ya. Yang paling sering di dunia industri keluhkan itu adalah attitude. Secara knowledge-nya oke. Guru udah berupaya sekali memberi anak-anak segala macam ilmu ya, skillnya juga oke. Tapi secara attitude. Nah, kenapa saya ikut di sini memang bukan mau merubah teman-teman untuk menjadi versinya saya, tidak. Tapi saya mau ngajak teman-teman membuka diri untuk merubah diri teman-teman menjadi versi terbaik diri sendiri. Itu tujuan saya datang ke sini. Oke. Silakan. Wah, sampean ini kerja buta. Iya dong. Oke, ini nanya buat Pak Roy lagi deh. Ini saya suka nanya itu yang kadang orang nggak pikirin. What if nih Pak? Iya. Mama apa nih? Kalau misalkan ini nggak gede, kenapa? Aksi. Saya kalau nanya agak ini Bu memang. Ya, kalau saya sih kayaknya itu yang nggak mungkin ya. Widih, tepuk tangan dong. Karena saya punya Mas Dwi, punya Mas Tiwet, Waduh, sama punya bebannya beban jadi kan? kita. dan Oh, punya salah kan teman-teman lu? di sini semua ya. Salah kan nanya sama senior kan. Bebannya dibalikin. Bebannya malah dibalikin. Dan saya punya teman-teman ini siswa. Oh iya SMK dong, pasti ada semua. siswa teman-teman yang SMK. Jadi gini mungkin ya teman-teman di sini ya. Hari ini kan kita masuk ke kelas masing-masing. Saya kasih tahu satu cheat. Cheat itu bahasa anak sekarang nggak tahu ya. Kalau main Tahu game lah. itu ada cheatnya lah, ada Tahu cara lah, curang cheat lah. mah. Ada cara curang. Jadi nanti kalau ketemu Mas Sandika, ketemu Mas Yoga, ketemu Mas Ari, bawa catatan. Ini kalau teman-teman mau masuk kerja, ini dipakai. Caranya bawa catatan nanya, emang strateginya Erigo sekarang apa? Sehingga, tapi nggak mungkin akan dibuka semua, Ya. tapi at least garis besarnya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau interview, itu cerita, Pak, saya itu sekarang teman-teman ada yang di digital marketing mana? Kelas bisnis digital? Bisnis digital ya namanya. Nah, Iya. nanti kan ketemunya sama Mas Yoga ya. Mas Yoga bener ya? Yoga. Nanti tanya aja strateginya si Kambina itu kayak apa. Nanti pas waktu daftar cerita. Saya tahu tuh Pak, saya mengamati bahwasanya brand Campina itu punya campaign seperti ini, itu cheatnya. Makanya nanti kalau di kelas kalau nggak nanya sayang. Apalagi Mas Yoga kan memang dosen ya. Gitu. Ya. Balik lagi nih ke Ibu. Saya agak cerewet ya dibanding dia ya. Iya. Enak kok jadi gue mah. Iya. Tinggal nyeletuk-nyeletukin doang. Karena udah ngeluh tadi udah lapar katanya. Gitu. Mas minum. Siap. Oke. Bu Anissa. Sebenarnya kalau ketakutan, bukan ketakutan ya. Sebenarnya concern Ibu mengenai attitude, kemudian hal-hal yang Ibu lihat lah dari teman-teman. Emang dari generasi dulu itu ada nggak sih Bu? Kalau sekarang kan kita ada di sini sama yang katanya generasi Gen Z yang begini begitulah. Tapi kalau generasi kita lah, enggak ya. Kayaknya Tuhan saya sih. Generasi milenial lah. Apakah isu itu kalau di dunia kerja ada atau enggak sih? Atau memang sekarang yang baru benar-benar itu isu jadi gede banget? Sebenarnya kalau dari dulu tuh udah ada ya. Tapi karena memang kita kan belum terkenal banget sama dunia medsos ya. Ya. Jadi keluhan-keluhan itu nggak sampai ke telinga kita, benar nggak? Oh. Nah kalau sekarang kita buat kesalahan satu, seluruh dunia akan tahu, benar? Tapi pertanyaannya, emang pertanyaannya gini dibalik ya, kan
kita yang ngeluh nih sama teman-teman Gen Z nih ya. Kemarin kan Kita elu. enggak. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah ngeluh. Iya. Bener nggak? Oh, saksinya dapat coklat semua kemarin. Enggak deh, 20 habis coklat. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Oh, kita kan ngeluhin soal Gen Z katanya. Terus pertama kita juga dulu kan pernah muda ya. Iya. Jangan-jangan kita dulu juga dibenci sama bos kita karena kelakuan kita. Iya. Itu satu. Kedua, apa fair gitu? Maksudnya kita ngeluh, sebenarnya mereka punya keluhan gak sih Iya. terhadap kita gitu? Iya. Punya. Ya, jadi gini, mau generasi apapun, kalau saya kebetulan saya praktisi di konselor hipno, kasus yang saya tangani terutama anak-anak muda, cuma satu, mereka butuh didengarkan. Benar teman-teman? Tuh Wi, anakmu didengerin Wi. Anaknya Pak Dwi ini seumuran sama mereka ya? Ya, selisih setahun. Selisih setahun, lebih duluan ya. Jadi jangan suka menyalahkan Gen Z, ya. Bentar, ngomong betulnya kenceng bener. Tapi matanya ngeliat kemana sih? Jangan ngeliat ke sini, ngeliat ke guru-gurunya. Karena Gen Z itu sebenarnya sama seperti kita butuh didengarkan, ya kan? Kemudian kita butuh orang atau tempat yang mau menerima kekurangan kita, benar nggak teman-teman? Karena waktu zaman kayak dulu juga begitu. Ya. Kalau misalnya kita mengeluh ke orang tua, kebetulan orang tua saya fair banget. Jadi papi saya itu mendidik anak dengan adatnya orang Chinese yang keras banget. Tapi beliau itu benar-benar bersahabat. Ya, saya itu benar-benar kehilangan ketika beliau udah nggak ada. Jadi itulah fungsinya sebenarnya ini tugas orang tua di rumah. Ya, bagaimana melakukan pendekatan ke anak. Tapi maaf, kadang orang tua sibuk cari uang ya teman-teman ya. Mamanya capek pulang kerja, ketika ma di sekolah, bisa ntar nggak sih kak, mama tuh capek, bener nggak? Nah, nyampe di sekolah, sama juga nggak? Kok nggak ada suara? Sama lah, dimarahin sama Bu Febri ingat. dulu kayaknya. Di slide saya pertama apa kemarin? Nggak ada salah atau benar. Di momen ini ya, kalau udah di kelas beda. Pokoknya di setiap sesi kita nggak ada salah benar. Jadi artinya kalian kalau punya pendapat sampaikan aja. Sampaikan teman-teman bebas. Jangan karena guru-guru gimana? Kalau nggak gini nih di bawah. Colek-colekan. Colek-colekan. Jadi begitu sampai di sekolah, maaf, terkadang tidak semua, maaf nih buat guru-guru ya, karena kasus anak-anak itu yang dipegang saya, terkadang kendalanya sama guru juga. Bener ya teman-teman ya? Tandain Bu, tandain yang paling kenceng Bu. Tandain yang mana? Langsung kenceng ya. Tandain. Di tak komporin langsung kenceng kan. Ya, terkadang di sekolah belum ada kliknya, belum ada sama misinya, belum ada sama pemahamannya, benar? Maksudnya guru A, kalian menangkap B. Jadinya miskom. Jadinya C. Ya kan, benar nggak? Jadi sebenarnya itu aja. Teman-teman Gen Z ini hanya butuh didengarkan. Gitu ya? Oh. Ada Gen Z yang mau naik? Tapi menarik sih. Saya kan juga sebagai orang tua. Anak saya juga seumuran lah. Karena baru semester 1 ya gitu kan. Kalau minta didengarkan, orang tua kan juga minta didengarkan nih Bu. Sebenarnya kan vice versa lah ya. Bolak-balik gitu kan. Tapi saya itu sedikit tertarik sama stoikism sebenarnya. Tahu kan ya? Tahu? Yang nggak tahu siapa? Yang nggak tahu di luar? Ya, gitu lah gaya guru. Sebenarnya kan sebagai orang tua juga kan kita itu nggak bisa ngontrol anak kita ya. Kalau ada di rumah oke lah, kita masih bisa ngontrol. Yang nggak bisa saya kontrol karena stoikism gitu kan, paham itu gitu maksudnya ya kita nggak akan pernah bisa kontrol apapun itu gitu. Nah, anak-anak harusnya punya pemikiran yang sama dong. Jangan cuma pengen didengarkan orang itu kan nggak bisa dikontrol juga Bu. Nah, so gimana tuh? Untuk kita kan yang penting sekarang bagaimana orang lain mau mendengarkan kita. Orang lain dengerin gak dengerin itu bukan urusan kita loh. Tapi bagaimana kita bisa membuat diri kita didengar sama orang lain. Bagaimana membuat teman-teman ngobrol di rumah didengar sama Bapak Ibu. Bagaimana teman-teman di sini didengar juga sama guru. Kan itu PR-nya. Saat gurunya gak dengerin itu gak bisa kita kontrol kan. So gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Oke, baik. Itu sebenarnya bagaimana menciptakan hubungan yang nyaman.
contoh di rumah, teman-teman juga harus punya kondisi, melihat kondisi. Papa mama baru pulang, capek kerja, terus teman-teman nyerocos, kira-kira didengerin nggak? Ya kan? Oh, pasti enggak kalau saya jawab. Jadi kita harus lihat kondisinya dulu. Sama, saya punya anak 3, yang nomor 2 itu perempuan, sebenarnya lagi labil-labilnya. Kalau dibilang capek-capek, karena apa? Kalau saya menyerap energi negatif orang, ya kan? Semua keluh kesah orang saya serap. Tapi ketika di rumah, itu saya harus lepasin status saya sebagai seorang konselor, lepasin status saya sebagai seorang trainer. Di rumah saya adalah ibu, ya mau tidak mau saya harus buat anak-anak saya nyaman. Ketika dia pulang, udah kondisinya udah tidak oke, dia nangis gini, saya dengerin. Kalau nangis 2 jam, tapi nggak apa-apa, saya keluarin semua emosinya. Ketika dia keluar, tarik nafas semua, saya stop hipnosis, udah saya bilang lega gini. Akhirnya apa? Sekarang dia sudah bisa memutuskan. Besok di sekolah dengan teman si A itu dia harus bertindak apa tanpa harus saya arahkan. Iya. Jadi buatlah dulu situasi itu senyaman mungkin. Iya. Enak. Ibunya Kayaknya berat nih. terapi kan enak ya. Tapi kalau saya kalau boleh sharing ya, kalau gue boleh sharing, sama anak saya tuh yang paling gede mau masuk SMA tahun ini. Tahun ini betul mau masuk SMA. Pak Roy sama ya udah tahu lah ya saya ininya. Salah satunya tadi benar mendengarkan. Cuman saya ada aturan tidak tertulis. Jadi mirip dengan yang saya share ke teman-teman kemarin. Jadi kalau kamu pengen didengarkan, saya pengen dihormati. Saya bilang gitu. Respect. Ya harus ada respect. Tapi di sisi yang berlainan, dia juga pasti pengen dihormati. Ya. Dan saya juga pengen didengarkan. Makanya sebenarnya kalau saya salah satu triknya dulu sih ya, sebenarnya jujur belakangan ini saya nggak terlalu intens gitu ya, karena memang udah masuk SMA udah agak beda ya. Tapi waktu SD SMP saya sampai ngobrolnya sama dia itu nggak langsung. Saya seringnya ngobrolnya via WhatsApp, meskipun rumahnya satu rumah. Kemudian kadang ngobrolnya lewat mabar. Saya jadi ikutan mabar, jadi ngobrolnya di situ. Karena biar dia ngomong aja gitu, di momennya dia seneng gitu. Cuman pada saat saya minta dihormati, saya akan minta taruh itu semua. Dan salah satu yang saya lakukan, emang nggak familiar sih, saya gua lu sama anak saya. Dari SMP ya, dari SMP kelas 1 saya gua lu tuh. Di WA juga, dia kan pernah lihat ya, gua lu gitu. Karena ya gimana ya anak sekarang gitu. Kalau saya dulu didikannya keras. Bapak saya bukan militer, bapak saya pegawai negeri sipil, salah satu penilik di dinas gitu. Tapi keras, nggak ada istilah gua lu. Datang ya cium tangan gitu-gitu kan ya. Anak sekarang, siapa yang pulang ke rumah masih cium tangan sama orang tuanya? Masih. Tepuk tangan dong. Ini enggak nih? Enggak lu ya? Lu begini aja dari tadi lu. Pertanyaannya gini. Kalian cium tangannya ke jidat apa ke bibir? Bener nih, Bang. Ini diam aja nih. 2 kali nih enggak nih? Jidat kan? Oh, jidat nih. Kelihatan. Dari model rambutnya kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Tapi balik lagi, senyebel-nyebelinnya orang tua kita, nyebelin kita sebagai orang tua gitu ya. Kalian tetap harus menghormati gitu. Ya. Saya buka sedikit deh. Saya cerita sedikit. Selamat datang. Saya cerita dikit lah ya di kehidupan saya. Saya tuh pernah diem-dieman sama anak bapak saya. Oh ini membawa trauma berarti. 4 tahun. Hipnoterapi nih Bu. One on one habis ini cari ruangan. Saya menghipnoterapi diri sendiri. Saya pernah di fase kayak mungkin kayak kalian gitu, sememberontak itu, ini itu gitu kan ya. Dan saya diem-dieman sampai 4 tahun. Wow. Jangan Umuran ditiru kalian. ya. Ini bapak gila hormat, tapi dia nggak menghormati orang tua. Jangan Bentar, itu kan cerita masa lalu. Iya. Makanya saya jadi punya pembelajaran. Tapi pada akhirnya yang menyadarkan itu, bayangin ya, kalian satu rumah di umuran kalian nih. Ini saya buka aja di sini nggak apa-apa. Biasanya saya cerita di tempat tertentu, tapi karena ini momennya pas, saya buka aja. 4 tahun berarti dari mulai saya kelas 2 SMA, ya kurang lebih kelas berapa? 11 ya. Kelas 11 sampai saya kuliah di tingkat 2, tingkat 3 itu saya nggak teguran sama sekali sama bapak saya almarhum. Ya. Balik lagi, kita kan jadi suka ngerasa yang paling tahu, Paling pintar. paling bisa, bener nggak? Iyalah.
Bapak tahu apa sih gitu. Ya. Tapi pada satu momen sebenarnya enggak. Suka tidak suka yang ada di depan kalian, yang lebih mendahului kalian teman-teman gitu, itu memang punya pengalaman, punya knowledge lebih yang harus diserap. Makanya di aksi ini kita membawa banyak mentor, banyak banyak coach yang akan mengcoaching teman-teman. Sharing, berbagi apa yang jadi pembelajaran dan pengalamannya. Dan gak ada salah benar. Saya yakin nanti juga Sandika, Mas Yoga, Mas Arianto gitu, Mas Anto gitu, itu akan share semuanya. Jadi kalian juga berhak boleh nanya yang kayak tadi Mas Dwi itu. Strategi. Pak, ini aksi kalau gagal gimana? Dan itu nggak pernah kita obrolin loh. Makanya. Ya bener ya. Kita bahkan nggak pernah ngobrolin sepanjang G-Meet, nggak pernah ngobrolin ini kalau berhasil gimana, ini kalau gagal gimana. Udah aksi aja dulu. Iya, aksi aja. Makanya teman-teman juga nanti pada saat sesi kelas nanti ya, manfaatin ya 1 jam setengah, 2 jam ya, 1,5 sampai 2 jam. Manfaatkan sebesar-besarnya karena lebih intimate. Kalau yang minggu lalu kan saya kelas besar ya, jujur ya, izin. Kalau sama anak Gen Z gitu, nggak tahu kan? Nah, dia lihat responnya. Tanya saya juga itu. Kenapa? Izin. Nah, Oke. karena kemarin ada yang nanya, Pak, kenapa komennya semua di linkin Bapak katanya izin gitu ya? Sama Gen Z harus izin. Sampai mana tadi? Oh ya, di sesi minggu lalu itu saya pertama kalinya ikut sesi yang secara energi saya habis. Habis. Jadi pulang dari sini tidur saya baru bangun mungkin jam 8, jam 9 malam gitu. Karena energi kalian luar biasa. Saya beneran. Ya. Oke. Saya buka space buat teman-teman yang mau nanya. Boleh kita berempat. Mau nanya apa? Saya kasih hadiah deh. Bukan Tapi nanya. hadiahnya kecil-kecil dulu kalau begini. Nanya apa ke depan? Nanya ke depan boleh. Oh, ke depan dong. Ada yang mau nanya enggak? Nih. Yang gak hormat sama orang tua. Yang dari belakang nggak Yang apa-apa. salimnya ke Tolong dikasih jalan ya. Izin. Mas Gilang mana tadi? Kamera bisa balik nggak ya kalau ada yang nanya? Nggak Terus bisa. ya? Repot. Oh bisa. Bisa kan ada satu kamera master. Oh ada master yang itu ya? Boleh dari belakang? Boleh, Siapa? boleh. Ada hadiah, tapi hadiahnya kecil-kecil dulu ya. Saya punya gantungan kunci. Kan kecil gantungan kunci benar. Masa aku langsung kasih kaos Erigo? Wih, jangan nanti. Yang beruntung yang ikut kelasnya Mas Sandika. Boleh, ada yang Gak ada mau yang nanya? bertanya? Ya udah selesai aja berarti kita. Atau ada yang mau masuk YouTube? Habis ini. Oke, kalau nggak ada kita ganti tamu kali ya, ganti tamu. Terima kasih buat Pak Roy sama Bu Nisa. Ini bapak-bapak guru dan ibu siap-siap kita undang ke sini juga ya nanti.